Adekan tuan untuk emanda tumito parentami tak dapat talon akan nalino langkah tuangki ketai moka dika mi pandangi kanan ni uang sulok lalaki adekan puan tong sabara lan mintu katuangi foto bandangi jika limangki kadang alumi kisani kuang umpoga kameloa situru parentami ketuan lan bamba suruga mainan tontong saya lakonan dan sore kenikap leong li langan mati olo malak pikni ranungki mama semi puang oleh dikan unturu batelente mi puang untoroi tuina bak dan dimi puang sabana lan mintu katuangki foto bandangi dika limangki kadang alumi kisani kuang umpogau kameloa situ parentami Tuhan memalingkan dika ketuaan lan bamba surga mainan tonton saya lakonan dan sore kan dikap meong li
unturu batelem tepi buan untoroi tuina badan di buan untoroi tuina badan di
Shalom, puji syukur pada hari ini kita boleh hadir bersama keluarga besar di gedung gereja dan bersama jemaat yang menyaksikan live streaming di rumah. Kita tetap menjaga protokol kesehatan selama acara berlangsung dari awal sampai akhir. Adapun susunan acara kita pada hari ini dalam pemberkatan nikah Saudara Yohanes Yehezkiel Patanggo dan Saudari Helen Rantelinggi, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kedua ibadah pemberkatan nikah, yang ketiga sambutan dari majelis gereja jemaat keramat, yang keempat ucapan terima kasih dari keluarga, yang kelima sesi foto yang terdiri dari pengantin dan pendeta, pengantin dan majelis gereja, pengantin dan orang tua, pengantin dan saudara kandung, dan yang terakhir penutup. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Kita akan menyaksikan prosesi pemberkatan nikah Saudara Yohanes Yehezkiel Patanggo dengan Saudari Helen Rantelinggi. God before us, God beside, God within us abide, God in heaven and in this place. Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife, Father, we commit to you our lives, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife, Father, we commit to you our lives, for we know that you are faithful to the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. Father, we commit to you our hearts.
Mari kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, seperti yang telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut, bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Yohanes Yeheskel Patanggo dengan Saudari Helen Rantelinggi akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan nikah dan peneguhan nikah akan dilaksanakan pada saat ini.
Kedua mempelai, Bapak Ibu Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Silakan duduk. Kedua mempelai, Bapak Ibu, saudara-saudara, dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia." Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Ya Tuhan, pada hari ini hadir di hadapan-Mu, dua hati yang telah berjanji hidup dalam kasih-Mu, karena iman yang membuat pengharapannya teguh, datang bertelut di altar-Mu, berserah kepadamu. Manusia tidak berdaya menentukan hidupnya, tapi jika Engkau izinkan bahagia miliknya, berkenanlah Kau kiranya memberikan berkat-Mu, agar dalam rumah tangganya nama-Mu dipujinya. Kedua mempelai, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari berdiri. Dengarkanlah, hayati, serta aminkan perintah mengasihi. Pertama Yohanes 4 ayat 7-8 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah,
sebab Allah adalah kasih. Amin. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Silakan duduk. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan kepada kita semua, khususnya kepada kedua mempelai Yohanes Yehezkiel dan Helen Rantelinggi, sebagai bekal di dalam mereka hendak memasuki kehidupan rumah tangga dan juga sebagai dasar dalam membangun kehidupan rumah tangga Kristen. Kitab Perjanjian Baru kita siapkan, akan kita baca dari Injil menurut Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita berdoa. Di hari ini, ya Tuhan, dalam ruangan gedung gereja di sini, baik jemaat-Mu, keluarga yang ada dalam ruangan gedung gereja, maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti melalui live streaming, kami merasakan sukacita untuk hari yang Tuhan jadikan, di mana kami menyaksikan karya kasih Tuhan yang ajaib, hendak menyatukan kedua insan, anak atau saudara kekasih Eskel dan Helen dalam pemberkatan nikah kudus saat ini. Atasnya kami mengucap syukur. Di tengah-tengah persekutuan ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah saat ini, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Kami akan membaca dan merenungkan bahagian firman-Mu. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kedua mempelai jemaat Tuhan
sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, beri hikmat untuk dapat mengurai kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, terima kami yang berdoa kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Kata firman Tuhan, Injil Yesus Kristus menurut Markus 4, ayat 35 sampai 41 berkata demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kedua mempelai, Eskel dan Helen, dan juga kita semua yang Tuhan masih perkenankan untuk boleh menyaksikan keagungan karya Tuhan, dan terlebih kita yang akan menerima kebenaran firman Tuhan. Helen dan Eskel, biasanya orang mengistilahkan mempelai itu ratu dan raja sehari, ya. Dan pastilah dengan situasi sekarang ini, walaupun kita masih berhadapan dengan kenyataan mewabahnya COVID-19, tetapi luar biasa kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah tetapkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Sehingga hari ini tetap penetapan Tuhan sesuai dengan rencana keluarga, Tuhan berkati untuk pelaksanaan pemberkatan nikah. Ada sukacita Helen dan Eskel? Ya, tentunya tetap ada sukacita. Kalau ada sukacita harus diungkapkan lewat senyuman. Iya. Tadi saya lihat mempelai wanita sempat mehek. Dia rindu dengan kakaknya yang jauh, yang tidak sempat hadir. Tapi tetap ada sukacita ya, menerima anugerah Tuhan hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca itu adalah rangkaian kisah perjalanan pelayanan Yesus. Saat itu Yesus sedang berada dan mengajar di tepi danau. Itu kalau kita baca di ayat 1 dalam pasal 4 ini. Dan dikatakan ketika waktu menunjukkan hari sudah petang, maka murid-murid bersama dengan Yesus itu beranjak atau bertolak meninggalkan tepi danau. Mereka hendak menyeberangi danau tersebut. Itu yang dikatakan dalam pembacaan kita. Mereka bertolak untuk menyeberangi danau tersebut.
Saat mereka berada di tengah danau, dikatakan tiba-tiba terjadilah peristiwa yang sangat mencengangkan. Memang Danau Galilea itu terkenal dengan cuaca yang ekstrim. Ya, cuacanya memang ekstrim di situ. Makanya dikatakan tiba-tiba itu mereka dihadang dengan taufan yang sangat dahsyat. Apa yang terjadi ketika taufan itu menghadang perjalanan atau pelayaran mereka? Dikatakan ombak atau gelombang. Itu biasa ombak dan gelombang itu kan ditimbulkan dengan angin. Semakin kencang angin, gelombang atau ombak semakin besar ya. Begitu ya papanya Helen dengan Eskel ya, yang punya pengalaman berlayar. Karena ombak, karena gelombang itu sangat luar biasa sehingga air masuk ke dalam perahu. Masuklah air ke dalam perahu itu. Dan dikatakan bahwa perahu itu nyaris penuh dengan air. Kita bisa bayangkan kalau kita ada pada posisi murid-murid. Di dalam kapal, dan kapal itu sudah hampir penuh dengan air. Ini adalah suasana yang sangat genting yang digambarkan oleh Markus. Sangat genting, mencekam. Sebagai manusia pasti takut, pasti panik. Dan sudah pasti segala upaya dilakukan oleh murid-murid untuk mengurangi air di dalam kapal atau dalam perahu tersebut. Sudah berbagai upaya dilakukan oleh para murid, tapi ternyata taufan itu juga tidak berhenti. Air tidak berkurang. Mereka sudah berupaya. Segala upaya dilakukan tapi tidak bisa mengatasi masalah yang timbul pada saat itu. Lalu dalam kepanikan mereka, dalam ketakutan mereka, dalam segala upaya yang katakan gagal, apa yang mereka lakukan? Itu dikatakan mereka pergi untuk membangunkan Yesus dan mereka berkata kepada Yesus, "Guru, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Sebenarnya keadaan yang mencekam ini memperlihatkan adanya kuasa dunia yang mau menghalangi perjalanan pelayanan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Setiap keputusan untuk melangkah, setiap keputusan untuk berjalan, pasti ada risiko. Pasti ada tantangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kedua mempelai, Helen dan Eskel. Perikop ini saya pilih untuk disampaikan dalam ibadah pemberkatan nikah bagi kedua saudara atau anak kekasih. Ini mau menjadi bekal dalam memasuki kehidupan berumah tangga. Hari ini kamu akan memulai sebuah kehidupan yang baru, yaitu masuk untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Harus ada bekal. Sekali lagi, saat mengambil keputusan untuk menempuh perjalanan, pasti akan selalu ada badai. Pasti akan selalu ada tantangan. Kalau kita mau meminta kesaksian dari semua kita yang sudah menikah pada saat ini, pasti kita sepakat kalau saya katakan tidak ada rumah tangga yang bebas dari masalah. Semua pernah menghadapi badai. Semua pasti pernah menghadapi tantangan, cuma bentuknya yang berbeda. Hari ini kedua anak kekasih akan memulai masuk ke dalam bahtera rumah tangga. Kamu akan mulai berlayar hari ini.
berlayar bersama. Dan dalam berlayar tidak ada laut yang tenang. Bukan begitu bapak-bapak yang berlayar? Tidak ada laut yang tenang. Karena itu sebuah kapal yang akan berlayar dipastikan dan diharuskan untuk memiliki kelengkapan keselamatan. Kalau kelengkapan keselamatan tidak lengkap, kapal tidak diizinkan untuk berlayar. Harus ada kelengkapan, pasti tahu apa kelengkapan untuk berlayar. Sekoci sudah harus ada, pelampung sudah harus ada, kompas itu harus ada, jangkar itu harus ada, dan sebagainya dan sebagainya. Untuk apa semua ini? Semua ini harus ada karena menyadari bahwa dalam perjalanan yang akan ditempuh itu secara tiba-tiba, kadang tidak disangka akan berhadapan dengan badai atau angin yang kencang. Bisa juga dengan karang. Karang kan itu bisa membuat kapal menjadi karam. Kalau kelengkapan itu ada, maka ketika ada masalah, maka dengan mudah dapat diselesaikan. Bukan begitu ya? Kalau sudah ada kelengkapannya, ada masalah, kita bisa selesaikan karena sudah ada yang diantisipasi, sudah ada yang dipersiapkan. Ya. Dan karena itu, saya pun mengatakan kepada kedua mempelai, itu mulai dari pastoral. Saya sudah katakan, ketika saya mengurai tentang kewajiban suami istri, ketika saya mengurai tentang tantangan yang ada dalam keluarga, dan mereka tetap dengan keputusan untuk menikah, maka saya mengatakan bagi orang yang menikah itu keputusan yang berani. Karena kita akan berhadapan dengan banyak masalah, banyak tantangan. Pasti sudah dengan kesiapan. Dalam membangun kehidupan keluarga, dalam mendayung bahtera kehidupan rumah tangga, sama halnya dengan kelengkapan keselamatan. Kita harus punya kesiapan. Dan materi bukan hal yang utama. Banyak orang yang andalkan materinya. Tapi kenyataan, pengalaman membuktikan bahwa materi banyak kali tidak bisa menyelesaikan masalah. Kelengkapan yang dibutuhkan bukan hanya materi. Kita sadar bahwa materi itu perlu. Mana ada yang gratis sekarang? Saya juga sudah sampaikan kepada Helen dan Eskel. Dulu uang sekolah kami masih 3.000. Sekarang anak TK 3 juta. Mana ada yang gratis sekarang? Masuk mall, jangankan yang masuk, yang keluar pun dibayar. Tidak ada yang gratis. Dibutuhkan materi, tapi itu bukan yang utama. Kelengkapan kesiapan yang dibutuhkan dalam membangun kehidupan berumah tangga, dalam mendayung bahtera rumah tangga, mental, dan yang paling utama adalah iman. Perlu. Yang paling utama, iman, mental, atau kedewasaan. Karena kita akan berhadapan dengan badai. Badai dalam perjalanan hidup rumah tangga itu bisa dalam bentuk masalah ekonomi, pemenuhan kebutuhan, apalagi sekarang ini kita berada dalam suasana pandemi yang semuanya sangat terbatas dan sangat sulit. Badai juga itu bisa dalam bentuk persoalan terkait dengan anak-anak. Kalau kamu nantinya Tuhan anugerahkan anak,
Badai juga itu bisa terjadi atau dalam bentuk kesetiaan atau adanya ketidaksetiaan. Dunia sekarang ini kita mendengar bagaimana banyak orang yang tidak bisa menjaga kesetiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kedua mempelai yang dikasihi Tuhan. Ketika pasangan, suami atau istri, menghadapi badai itu dengan menggunakan kemampuannya sendiri, itu akan sama seperti murid-murid. Awalnya mereka tidak peduli dengan Yesus. Mereka coba untuk mengatasinya sendiri. Kalau menghadapi badai atau tantangan atau masalah dalam hidup ini, kalau hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri atau kehebatan yang ada pada diri, kita pasti kecewa, takut, panik. Itu yang dialami oleh murid-murid. Mereka coba mengatasi air yang sudah hampir penuh dalam perahu mereka dan mereka ketakutan. Ternyata mereka tidak sanggup. Lalu kemudian mereka datang kepada Yesus. Apa yang terjadi kemudian ketika mereka datang pada Yesus? Yesus bangun. Yesus bangun. Yesus peduli. Dikatakan kemudian Yesus bangun, menghardik angin dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin dan danau itu menjadi teduh sekali. Kedua mempelai, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus bukannya tidak peduli dengan murid-murid pada saat itu. Yesus bukan berarti tidak mau tahu. Tetapi terkadang orang percaya yang tidak mau mempedulikan kehadiran Yesus karena merasa bahwa dia punya segala-galanya. Karena merasa kuat. Karena merasa mampu sehingga tidak mempedulikan Yesus. Dalam mendayung bahtera kehidupan rumah tangga, kita harus memiliki kelengkapan. Sekali lagi, iman. Ya, Eskel dan Helen, kita butuh materi, tapi itu bukan segalanya. Itu tidak bisa menyelesaikan. Yang hanya bisa menyelesaikan masalah kita ialah ketika kita datang kepada Tuhan. Sama dengan murid-murid, tidak ada badai sedahsyat apapun yang tidak bisa diteduhkan oleh Yesus. Yang dibutuhkan adalah iman. Dalam mendayung bahtera kehidupan berumah tangga, yakinlah bahwa kita tidak menjalaninya sendiri. Tetapi Tuhan selalu hadir. Karena itu hormati Tuhan, andalkan Tuhan, maka pertolongannya pasti nyata dan tidak akan pernah terlambat. Kalau kita hormati Tuhan, andalkan Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak terlambat. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah Dia akan memberikan kekuatan di waktu kita lemah. Bersama Tuhan, maka badai atau tofan yang melanda akan menjadi teduh. Badai pasti berlalu. Kalau ada badai, yakin pasti berlalu bersama dengan Tuhan. Badai pasti berlalu, yang tidak akan pernah berlalu adalah kasih Tuhan. Amin. Kasih Tuhan tidak akan berlalu. Selamat memasuki kehidupan yang baru. Helen dan Eskel, selamat
memasuki bahtera rumah tangga. Iman adalah kelengkapan yang akan menolong atau menyelamatkan ketika badai datang menghadang. Iman adalah kelengkapan untuk membawa bahtera rumah tangga kamu ke pantai bahagia. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Hanya bersama dengan Tuhan kita dapat menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan, kekuatan untuk kita bisa menghadapi dan melewati setiap tantangan. Eskel dan Helen akan memulai kehidupan, menjalani, mendayung bahtera kehidupan rumah tangga. Tempatkan Tuhan dalam hidup kamu, andalkan dan hormati Tuhan, maka setiap masalah yang ada pasti dapat diselesaikan di dalam Tuhan, dan rumah tangga yang Tuhan bentuk hari ini akan menjadi rumah tangga Kristen yang selalu berbahagia. Mari bersama mempelai dan jemaat Tuhan, kita menaikkan doa sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam akta peneguhan dan pemberkatan nikah bagi kedua anak atau saudara kekasih kita, Yohanes Yeheskel Patanggo dan Helen Rantelinggi. Mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam nikah Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Silakan kedua mempelai berdiri. Mempelai laki-laki Yohanes Yeheskel Patanggo. Hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan, saudari Helen Rantelinggi. Hendaklah engkau mengasihi suamimu, sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga, dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, saudara Yohanes Yeheskel Patanggo dan saudari Helen Rantelinggi, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Disilakan kedua mempelai untuk berjabatan tangan. Untuk menjawab pertanyaan di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh keluarga dan jemaat yang hadir baik lewat live streaming maupun yang ada di ruangan gedung gereja di sini.
Saudara Yohanes Yeheskel Patanggo, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudari Helen Rantelinggi yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah jawabmu, saudara Yohanes Yeheskel Patanggo? Apakah saudara mengaku? Ya, saya Yohanes Yeheskel Patanggo mengaku dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya telah menerima Helen Rantelinggi yang tangannya saya pegang menjadi istriku. Karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Tuhan menolong dan memberkati saudara. Saudari Helen Rantelinggi, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Yohanes Yeheskel Patanggo yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah jawabmu, saudari Helen Rantelinggi? Apakah saudari mengaku? Ya, saya Helen Rantelinggi mengaku dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya telah menerima Yohanes Yeheskel Patanggo yang tangannya saya pegang menjadi suamiku. Karena itu, saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Tuhan menolong dan memberkati saudari Helen Rantelinggi bersama dengan Yohanes Yeheskel Patanggo. Taruh dalam ingatan kamu berdua firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yohanes Yeheskel Patanggo dan Helen Rantelinggi, sekali lagi, taruh dalam ingatan kamu berdua firman Tuhan ini, yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Sebagai hamba Allah, saya memberkati pernikahan kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Kiranya Halik Dunia. Anugerah
hormati, silakan duduk. Silakan bertukar tempat. Cincin ini adalah tanda yang kelihatan bahwa hari ini Yohanes Yehezkiel Patanggo bersama dengan Helen telah berada dalam ikatan pernikahan sebagai suami istri, dan cincin ini adalah simbol kesetiaan kedua mempelai Yohanes Yehezkiel Patanggo dan Helen untuk selamanya. Yehezkiel, kenakan cincin ini di jari manis istrimu sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu untuk selamanya. Helen Rantelinggi, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Dibuka itu sarung tangannya. Helen Rantelinggi, kenakan cincin ini di jari manis suamimu sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu untuk selamanya. Yohanis Yehezkiel Patanggo, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Bersyukur kepada Tuhan bahwa umur panjang diberikan kepada kedua orang tua, baik orang tua Eskel maupun orang tua Helen, sehingga mereka boleh mendampingi, membawa anak kekasih mereka untuk memasuki bahtera kehidupan rumah tangga. Kedua mempelai Helen dan Eskel sangat merasakan bagaimana cinta dan kasih sayang kedua belah pihak orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan mereka, dan karena itu saat ini mereka mau menyatakan rasa terima kasih kepada orang tua. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati
Kau sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal. Namaku di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Alkitab ini diberikan untuk dibaca bersama sebagai penuan dan penuntun dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang baru, beserta surat nikah sebagai bukti bahwa kalian sudah menjadi suami istri. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dan karena itu menikmati anugerah Tuhan yang indah dalam kehidupan Eskel dan Helen, dan bersama dengan keluarga mereka akan menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Cerahnya hari ini di saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah-langkah detak waktu. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir Yesus, menata langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu, dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu
kita lalui seiring langkah-langkah retak waktu. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir Yesus, menata langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu. Dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu Yesus. Mari kita bersama menaikkan doa syukur untuk kedua mempelai. Tuhan, pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka, supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dilakukan secara bergantian. Nas persembahan kita diambil dari Kolose 3 ayat 17 yang berbunyi, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." PKJ 289 ayat 1, 3-4. Sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Selalu bersamamu, ajar kami, tolong kami mewujudkan
dan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Hanya ayat 1. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jika ada paduan suara yang mewakili jemaat, disilakan. Melalui tayangan.
Kemuliaan bagi Tuhan untuk persembahan pujian dari paduan suara jemaat keramat. Mari kita menaikkan doa syafaat. Hormat, pujian, hanya kami persembahkan kepadamu Tuhan. Untuk karyamu yang begitu agung dan ajaib, nyata dan kami alami. Hari ini Tuhan menyatukan kedua anak atau saudara kekasih, Yohanes Yeheskel Patanggo bersama Helen Rantelinggi, menjadi satu dalam ikatan pemberkatan nikah kudus. Mereka akan memulai kehidupan yang baru untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Kehadiran Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan mau memperlengkapi kedua mempelai untuk mereka mendayung bahtera kehidupan rumah tangga ke depan. Bahwasanya bersama dengan Tuhan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bersama dengan Tuhan, menghormati dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan selalu ada, menyatakan pertolongannya. Firman Tuhan ini juga menguatkan kami semua dalam kami menjalani kehidupan berumah tangga, untuk kami selalu mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang peduli. Kuasa Tuhan itu ajaib. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segalanya dapat diselesaikan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Meteraikan itu dalam hati, dalam hidup kami, khususnya bagi kedua mempelai. Supaya kami dapat menjalani kehidupan ini dalam kesetiaan terhadap pasangan kami, dan terlebih yang paling utama, kesetiaan di dalam Tuhan. Kami bersyukur dan bersuka cita atas perbuatan Tuhan yang begitu baik, dan ungkapan syukur kami nyatakan lewat persembahan, baik persembahan khusus kedua mempelai dan keluarga, maupun persembahan semua jemaat-Mu. Kuduskan dan berkati untuk berguna bagi kelebaran firman-Mu. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajar kami menggunakannya dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersama-sama menyatukan hati dan iman kami mendoakan rumah tangga yang Tuhan bentuk hari ini, rumah tangga Helen dan Eskel. Diberkatilah selalu Tuhan dalam mereka menjalani kehidupan berumah tangga. Untuk senantiasa menjadi rumah tangga Kristen yang berkenan kepada Tuhan, untuk menjadi berkat bagi keluarga dan bagi banyak orang. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami bersyukur umur panjang yang Tuhan berikan buat kedua belah pihak orang tua, sehingga mereka boleh menyaksikan, bahkan mendampingi, membawa anak kekasih untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Tuhan tetap memberkati kedua belah pihak orang tua dalam hari-hari di masa tua yang dijalani. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk segenap rumpun keluarga. Kami bersyukur boleh ada bersama-sama menyaksikan kebahagiaan, mengalami sukacita bersama, menyaksikan pemberkatan nikah kedua anak kekasih. Dan kalau saatnya nanti ketika rangkaian ibadah pemberkatan nikah ini selesai, akan terpisah satu dengan yang lain, Tuhan menyertai untuk kembali dengan selamat di tempat tujuan masing-masing. Bapa dalam sorga, kami masih berada dalam suasana mewabahnya pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan ada bagi kami. Tuhan akan senantiasa menyatakan kuasa melindungi kami. Mendoakan bagi jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah, kuasa Tuhan dinyatakan untuk memberikan pemulihan.
Dan kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkatilah ya Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kehidupan kami semua hari ini dan seterusnya kami hanya serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami, harapan dan syukur kami. Sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari berdiri. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kedua mempelai Helen dan Eskel dan segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar dalam kehidupanmu sehari-hari. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Keluargaku Adalah Surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu.
ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Jemaat disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah pemberkatan nikah pada hari ini Saudari Yohanis Yeskiel Patanggo dan Saudari Helen Rantelinggi. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Majelis Gereja Jemaat Keramat yang akan diwakili oleh Pendeta Amos Patadungan. Shalom dan selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan Majelis Gereja Jemaat Keramat, yang saya hormati kedua belah pihak keluarga besar Anis dan Helen, dan yang saya sangat kasihi kedua mempelai Anis dan Helen, dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama saya mau katakan bahwa inilah hari yang paling berbahagia buat Helen dan Anis. Karena pada hari ini Tuhan berkenan mempertemukan dan mempersatukan mereka berdua dalam ikatan kasih sebagai suami istri melalui pemberkatan nikah yang diselenggarakan pada hari ini di Jemaat Keramat oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Yulia Tangkelai. Sebagai orang yang beriman, tentu kita sangat percaya bahwa Anis dan Helen diperjumpakan oleh Tuhan sendiri, melalui cara Tuhan sendiri. Setelah mereka berjumpa dengan cara Tuhan sendiri, lalu Anis dan Helen mengupayakan kehendak Tuhan bagi mereka dengan membangun hubungan lewat perkenalan satu sama yang lain. Dan pada akhirnya setelah mereka saling mempelajari satu dengan yang lain, dari luar sampai ke dalam-dalam, bukan begitu? Ya. Akhirnya mereka mengambil kata sepakat setelah ada komunikasi kepada papa dan mama, ya kan? Untuk membangun kehidupan bersama sebagai suami istri. Nah, terkait dengan pernikahan ini sangat menarik firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi. Tentu ini akan mendasari bangunan rumah tangga kalian yang baru dibangun. Bahwa pernikahan itu ibarat sebuah perjalanan dari terminal satu ke terminal yang lain, dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang lain, dari kota A ke kota B, ya. Dan
kapal kalian, bahtera kalian adalah rumah tangga itu sendiri. Yang menariknya di situ ialah tadi Ibu Pendeta sudah menjelaskan bahwa dalam perjalanan itu sudah pasti akan selalu ada masalah yang disimbolkan dengan gelombang, ombak, badai. Ya, ini semua adalah bentuk, entah itu langsung atau tidak langsung, adalah cara iblis untuk mau menggugat apa yang telah dipersatukan Tuhan. Tetapi ada satu catatan yang paling penting tadi. Kamu harus sigap. Kesigapan itu harus punya kesadaran. Satu, kesadaran iman. Bahwa dalam melabuhkan bahtera rumah tangga kalian berdua itu, bukan hanya kamu yang ada di dalam bahtera rumah tangga kalian. Ada Yesus yang sedang tidur di buritan kapal kalian. Tapi ketika ada badai, ketika ada gelombang kehidupan, tadi Ibu Pendeta sudah menguraikan, harus sigap. Harus punya kesadaran bahwa di dalam bahtera rumah tangga kalian ada Kristus yang menjadi Immanuel bagi kalian. Jangan abaikan itu. Segera datang, bangunkan. Ia pasti akan menolong setiap orang yang sedang dalam masalah. Ya, itu catatan penting bagi kalian pada hari ini untuk mengawali perjalanan kehidupan rumah tangga. Banyak keluarga-keluarga yang sudah melabuhkan bahtera rumah tangganya karam di tengah jalan, di tengah lautan. Karena apa? Mereka tidak punya kesadaran iman bahwa dalam bahtera rumah tangga mereka ada Kristus, ada Yesus yang menemani mereka. Dan karena itu kalau ada masalah tidak pernah datang kepada Yesus. Ini harus menjadi catatan penting, ya, Helen sama Anis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena itu yang paling penting pada hari ini buat kalian berdua, juga buat kita ini yang sudah bersama-sama melabuhkan bahtera rumah tangga kita. Mewakili seluruh jemaat, pengurus OIG, majelis gereja, dan rekan-rekan PMG, jemaat keramat, saya mengucapkan selamat buat Helen dan Anis, juga buat kedua belah pihak keluarga besar Helen dan Anis. Mereka bangga dan berbahagia pada hari ini menyaksikan pernikahan kalian. Kami juga bangga, tetapi kebanggaan kami harus dikonkretkan, diwujudkan dalam satu tekad dan satu pengharapan, yaitu iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Amos Patadungan.
Selanjutnya ucapan terima kasih dari keluarga yang akan diwakilkan oleh Bapak Tangalo. Shalom dan salam sejahtera bagi kita yang hadir pada siang hari ini. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kita semuanya. Pertama-tama, bahwa saya mengajak rekan-rekan sudah siang ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan acara pemberkatan nikah oleh anak kita, keponakan kita, yaitu saudari Helen Rantai Linggi yang biasa dipanggil Helen, kemudian saudara Yohanes Yeskel Patanggo yang biasa dipanggil Eskel. Tapi kalau kita lihat ini, tadi Pak Pendeta juga menyebut manggilnya nama singkatnya Anis. Kalau saya panggilnya Jo, ya, Jo. Mungkin ya Johannes, ya. Kalau dipanggilnya orang rekan-rekan di apakah itu di kapal ya, atau di mana, dipanggilnya Eskel. Ya. Pak Pendeta, terima kasih banyak Pak Pendeta, sudah ada nama baru lagi sama Eskel. Kemudian saya nambahin lagi namanya Jo, ya. Kemudian tadi ada namanya Helen. Kalau saya panggil lagi singkat lagi namanya Ellen, ya. Mungkin gitu ya. Nah, pertama-tama yang mana hari ini kita saksikan yang pelaksanaan pemberkatan nikah yang dilakukan oleh Bapak Pendeta, yaitu dilaksanakan hari ini Sabtu tanggal 9 Januari 2021 siang hari ini. Sah secara di gereja sudah sah sebagai suami istri karena belum ada catatan sipil. Kalau nantinya sudah sah berarti sudah semuanya sah, ya. Itu kemudian yang kami hormati Ibu Pendeta, minta maaf Bu, kami sampaikan namanya Ibu Pendeta Julia Tangke Layuk, Tangalayuk STH, sebagai gembala di gereja Keramat, gembala gereja Toraja Jemaat Keramat, yang hari ini melakukan pemberkatan yang kita saksikan pada hari ini berjalan sesuai apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada majelis gereja yang telah mempersiapkan segala kegiatan, mulai dari apa yang kita lihat, mengikuti protokol kesehatan, bangku yang telah disiapkan sesuai dengan protokol kesehatan, awalnya mulai masuk, itu sudah dibawa atau di screening dulu baru bisa dan sebagainya. Terima kasih banyak kepada para majelis yang telah meluangkan waktu hadir bersama-sama dengan kita semua serta mempersiapkan segala persoalan atau permasalahan yang dilaksanakan di gereja ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh majelis gereja yang telah, saya ulang, kepada jemaat gereja yang hadir maupun yang tidak hadir melalui streaming. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk
mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Pendeta yang tidak bisa hadir di tempat ini karena permasalahan satu dengan lain hal, masalah protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Kami hanya bisa menyerahkan moga semuanya dalam perjalanan ini Tuhan yang akan memberkati kita semua di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, para undangan yang hadir pada siang ini untuk menyaksikan apa yang kita saksikan pada siang hari ini. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada KOR maupun organis yang telah meramaikan segala aktivitas kegiatan khususnya dalam kegiatan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Kemudian kami pesankan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta maupun Bapak Pendeta itu benar sekali, Pak. Benar sekali. Tetapi harapan kami masalah ini sering muncul secara tiba-tiba di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dengan ada masalah, ada persoalan, apakah itu yang kecil, sedang, atau berat, jangan kita menyalahkan atau membebankan kepada sebagai si Joe sama si Ellen, tetapi permasalahannya harus kita melaksanakan atau kita tanggapi berdua dengan secara dingin. Jangan satu ada yang panas sana, kemudian campur lagi ada yang panas berdua, akhirnya berperang. Ya, tetapi harapan kami sebagai mewakili kedua keluarga besar itu kita tanggapi dengan dingin, kita permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita ini kita laksanakan. Karena itu kita harus diajak atau dibentuk dalam dewasa. Manusia di dunia ini tidak ada yang mengatakan bahwa tidak pernah saya mengalami masalah, baik pun yang sudah nenek-nenek atau kakek-kakek itu ada masalah. Ya, sering ada masalah, bukan ada yang baru TK juga sudah ada masalah, pusing, stres, tidak bisa sekolah, tidak bisa kerja. Apalagi saat sekarang ini, orang sekolah aja stres karena tidak pernah ketemu, apalagi di kampung-kampung. Mau dengan handphone tidak bisa, mau belajarnya, jadi susah, semua masalah. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta itu benar sekali. Nah, tetapi masalah itu membuat kita dibentuk lebih dewasa berpikir, ya, lebih dewasa. Kemudian kita bahwa munculnya masalah dalam merupakan seni di dalam sendi-sendi kehidupan semasa kita masih hidup. Ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Kemudian ingat, ya, doa orang tua, doa bapak, doa ibu berdua, kedua orang tua itu menyertai saudara. Ya, sangat-sangat indah bagi kita semua. Bersyukurlah kalau masih punya orang tua. Berterima kasihlah kalau masih punya orang tua. Ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi kami mengingatkan kepada kita yang hadir di sini maupun melalui live streaming, bila ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam pelaksanaan pemberkatan nikah, kami minta mohon maaf bila ada kekurangan hal-hal yang selama dari awal sampai dengan selesai acara pemberkatan nikah antara Ellen sama Joe. Ya, kemudian yang kami sampaikan satu lagi, ini masalah protokol kesehatan. Ini kadang-kadang kita mengabaikan. Itu pemerintah sudah menerangkan setiap kita keluar dari rumah, tapi di gang-gang itu jarang ibu-ibu menggunakan ini masker itu. Diharapkanlah kita semuanya, bukan hanya kita hanya ibu-ibu, tetapi kita melihat orang lain. Ya, kita melihat orang lain. Jangan kita menginginkan kepentingan diri sendiri, tetapi melihat. Jangan kita egois. Itu. Kemudian yang juga selanjutnya bahwa
Ada yang mau divaksin, ada yang tidak mau. Ini yang jadi problem, karena diasut. Apa yang disarankan oleh pemerintah, tolonglah diikuti. Apa yang disampaikan oleh pemerintah, tolong dipatuhi. Ya kalau saya urutan ketiga ya, dari pertama adalah presiden sama menteri, kemudian di atasnya, kemudian saya akan divaksin juga. Mungkin ya sekitar tanggal 18 atau itu, sekitar tanggal itulah ke atasnya, tanggal 20. Jadi ya mudah-mudahan kita semua kalau umpamanya diundang untuk divaksin, silahkan menerimanya. Jangan bilang, oh nanti ini dan lain sebagainya. Enggak. Sebelum divaksin itu dicek dulu, ditanya apa keluhannya. Kalau ada keluhan-keluhan atau penyakit bawaan, tidak akan mungkin divaksin dulu. Pasti. Ya, harapan kita ke depannya mohonlah sehingga apa yang disampaikan oleh pemerintah kita mematuhi. Kita ini pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Kita membaca dalam Alkitab itu. Kita baca Alkitab, saya tidak tahu ayatnya, mungkin Pak Pendeta yang tahu persis itu. Pemerintah adalah wakil Tuhan. Pemerintah itu memberikan suatu ini bukan untuk membinasakan warganya, tetapi untuk menolong. Begitupun juga Ibu Pendeta sebagai pekerja di ladang Tuhan. Ya, kami mohon semoga dengan kita semua, bukan hanya Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, atau kita semua yang hadir di sini, moga darah Yesus mengalir dalam tubuh kita semuanya. Kita sehat, ya, kita bisa menopang ke depannya. Kalau kita sakit, moga darah kesembuhan dari Yesus mengalir dalam tubuh, jiwa, dan roh saya sehat. Begitulah mungkin kita tidak pernah berdoa ya, begitu mengatakan, moga darah kesembuhan Yesus mengalir dalam tubuh saya. Amin. Kita begitu, semangat. Jarang kita ini orang Kristen mengatakan demikian. Ya, jarang. Ya minta maaf aja. Tidak pernah jarang untuk mengatakan demikian. Oleh sebab itu saya mengajak hari ini, mungkin itu yang saya sampaikan. Saya sampaikan untuk kita semuanya. Moga darah kesembuhan, kalau kita dalam kurang-kurang sehat, darah kesembuhan mengalir, darah kesembuhan Yesus mengalir dalam tubuh, jiwa, dan roh saya. Amin. Gitu aja. Kalau kita moga darah kesembuhan, darah Yesus mengalir dalam tubuh, jiwa, dan roh saya agar saya sehat selalu. Amin, kan gitu. Mungkin itu, dan kelebihannya saya minta mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan kita. Sekian dan terima kasih. Demikian sambutan dari ucapan terima kasih dari Bapak Tangalo. Selanjutnya kita ke sesi foto. Yang pertama pengantin dan pendeta. Bapak Pendeta Amos dipersilakan berfoto bersama kedua mempelai. Bapak Pendeta Amos dipersilakan bersama Ibu Yulia.
Selanjutnya, pengantin dan majelis gereja. Telah berjanji di hadapanmu akan tetap setia dan selalu menyayangi. Dalam apapun keadaannya, tak dapat ku ingkari, hanya kau kekasihku. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya, tak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Ku telah berjanji di hadapanmu akan tetap setia dan selalu menyayangi. Dalam apapun Selanjutnya, pengantin dan orang tua. tak dapat ku ingkari, Orang tua laki-laki dulu atau? hanya kau kekasihku. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya, tak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya, tak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Sampai maut yang memisahkan kita. Ada dua.
Setelah foto saudara kandung mempelai laki-laki, kita doa penutup terlebih dahulu. Setelah doa penutup dilanjutkan foto bersama PPGT Keramat. Setelah doa penutup. Kami undang Bapak Pendeta Amos untuk doa penutup. Ya, baik, sebelum kita menerima berkat Tuhan dari kedua mempelai, mari kita menaikkan doa syukur. Kita berdoa. Sebagai ungkapan syukur dari kedua anakmu, Anis dan Helen, bahkan kedua belah pihak keluarga, saat ini kami akan dijamu untuk makan siang bersama. Atas berkat-Mu ini kami ucapkan syukur dan kami percaya setelah kami menikmatinya, kami akan kuat dan sehat untuk menjalani hidup kami hari ini dan seterusnya. Seusai seluruh rangkaian acara pemberkatan nikah hari ini, kami akan kembali ke tempat masing-masing. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kami semua, baik yang dekat maupun yang jauh. Ini doa kami datang berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Persilakan pengantin dengan PPGT Jemaat Keramat. Ayo, pegang.
our lives, for we know that you are faithful to the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. Father, we commit to you our hearts. Makasih Bu. Udah dibawa sama aku. Cerahnya hari ini Di saat Engkau hadir, Yesus, menatap langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu. Hari ini, di saat Engkau hadir, Yesus, menatap langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu. Dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu, Yesus. Cerahnya hari ini, di saat kita bersatu, bahaya kan kita lalui seiring langkah-langkah detak waktu. Cerahnya hari ini, di saat Engkau hadir,
nyata, langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu, dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur